Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di acara pelatihan Knowledge Management untuk perpustakaan. Nama saya Anis, saya dari Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FKKN KUGM. Terima kasih dapat kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu tentang bibliometrik. Saya kira kalau kata atau terminologi bibliometrik, saya kira bukan sesuatu yang asing ya buat teman-teman perpustakaan. Malah saya yang bukan orang ilmu perpustakaan malah mungkin belajar dari Bapak Ibu. Ini yang hadir dari mana saja? Sebelum mulai mungkin pengen ngobrol dulu bentar. Yang hadir dari, boleh unmute saya kira, biar lebih interaktif saya kira. Ya, monggo Bapak Ibu bisa membuka untuk mic-nya. Di sini Pak Anis ada dari Sebu, ada dari HDSS Sleman, ada dari baik. Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Oke. Bethesda, dan Rumah Sakit Akademik. Monggo silahkan. Ya. Ya, saya kira dari banyak rumah sakit dan sebagian besar di Jogja saya kira. Sebelum memulai mungkin saya ingin mendengar apakah ada dari Bapak Ibu yang pernah mengenal atau mendengar istilah bibliometrik? Dari Sarjito atau Sebu mungkin, ada yang mau komentar? Bethesda silakan juga komentar. Apakah pernah mendengar istilah bibliometrik? Oh, belum mendengar. Oke, belum pernah mendengar. Yang mungkin yang dari Sarjito mungkin atau dari mana? Sebu atau HDSS boleh? Atau RSA boleh? Ada yang mau cerita? Oke, enggak ada ya. Baik, jadi mungkin saya sampaikan langsung saja. Jadi bibliometrik itu sebenarnya saya sebutkan tadi sangat relevan dengan teman-teman di perpustakaan. Kalau dilihat dari katanya kan ada kata biblionya, berarti terkait dengan kepustakaan lah. Metrik, ya kita tahu kata metrik itu berarti berkaitan dengan ukuran. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita dapat menggunakan prinsip-prinsip untuk mengukur, memanfaatkan metode untuk menganalisis berdasarkan data biblio. Data biblio itu data kepustakaan. Jadi kalau misalnya kita melihat secara definisi, ini adalah penggunaan metode statistik untuk menganalisis literatur. Jadi literatur itu bisa dianalisis. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu literatur atau publikasi, biasanya kan memuat tentang, misalnya saya menulis artikel di jurnal. Ini ada nama saya, ada nama jurnalnya apa, tanggal terbitnya kapan, keyword yang dipakai apa. Pada waktu saya menulis artikel di jurnal, itu bersama dengan siapa atau co-author. Kemudian setelah artikel itu terbit, artikel saya disitasi oleh siapa, dan seterusnya. Nah, itu semua bisa dihitung, bisa diukur, karena semua literatur sekarang sudah masuk ke dalam suatu basis data elektronik. Dan itu mengukur, menghitungnya menjadi semakin mudah, karena sekarang kita di era digital. Jadi perkembangan ilmu bibliometrik sekarang semakin cepat, berkembang sangat progresif dalam akhir-akhir tahun ini. Saya tidak mengupdate lagi data ini, tetapi ini dulu pada waktu kami ada pelatihan bibliometrik sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya search, atau Bapak Ibu bisa search di PubMed, ada kurang lebih 8 ribuan artikel yang memuat kata bibliometrik atau berkaitan dengan bibliometrik. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa kita melakukan studi bibliometrik? Jawaban yang sering disebut adalah yang pertama untuk melihat cakupan atau situasi. Sekarang penelitian tentang coronavirus seperti apa? Itu bisa dieksplor misalnya.
Kemudian trennya bagaimana? Karena kita bisa melihat, mengamati dari ke waktu ke waktu, nanti bisa dibandingkan. Sekarang progresnya bagaimana, atau jumlah publikasinya tahun ini berapa, tahun kemarin berapa, atau kemudian kita melihat apakah trennya itu berkembang antar geografis misalnya. Jadi kata kunci yang sama kita masukkan ke dalam basis data bibliografis, kemudian kita lihat apakah ada perbedaan antar satu wilayah geografis dengan geografis yang lain. Jadi misalnya kata kunci yang sama kita masukkan di basis data bibliografis, misalnya PubMed, itu di Asia yang publikasi berapa, di Eropa berapa, di Amerika berapa, di Afrika berapa. Kemudian kita juga dapat melihat tentang bagaimana pola kolaborasi antar peneliti. Jadi biasanya dalam satu penelitian itu kan ada first author, ada co-author. Co-author itu bisa orang lain, bisa banyak, dan kemudian sampai dengan corresponding author misalnya. Ini nanti kalau misalnya kita amati siapa berkolaborasi dengan siapa, atau orang atau peneliti berafiliasi di organisasi mana, berkolaborasi dengan organisasi di afiliasi mana, atau kita juga dapat memantau kolaborasi antar negara, antar kota. Ini juga memungkinkan. Termasuk misalnya menganalisis perkembangan sitasi. Artikel ini pernah disitasi berapa kali, yang mensitasi siapa, dan seterusnya. Ini adalah perkembangan ilmu bibliometrik. Nah, kira-kira mungkin kalau misalnya kita melihat mengenai pengertian bibliometrik, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah metode atau tool ini bermanfaat buat teman-teman di perpustakaan, entah itu di Cebu, RSUP Sarjito, Rumah Sakit Bethesda, atau RSA, atau HDSS? Open question. Ada komentar? Ada komentar awal mengenai intro ini, kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada yang mau berkomentar? Dipersilakan. Di chat boleh. Ya, kalau tanpa kamera boleh di chat. Kira-kira ada kemungkinan ada manfaatnya nggak buat Bapak Ibu yang dari berbagai institusi? Di Sarjito, di Cebu, dan yang lain-lain. Sebelum nanti kita lebih lanjut detailnya. Ada komentar? Dari Bethesda mungkin? Ibu Andelingwati mungkin, silahkan. Boleh komentar lewat chat, silahkan. Kira-kira ada manfaatnya nggak kita mempelajari bibliometrik? Nah, oke, ada yang kira-kira ada. Nah, kemungkinan kalau misalnya ada, setelah nanti kita mempelajari bibliometrik ini, kira-kira untuk apa? Apa yang kira-kira nanti akan dilakukan di Bethesda misalnya? Ya, mungkin baru dari penjelasan sekilas. Ada yang mau komentar? Boleh tidak hanya dari Bethesda atau yang lain. Silahkan, ada yang mau komentar? Pakai voice juga boleh, silahkan. Enggak ada? Oke, enggak ada ya. Oke, baik. Enggak ada yang oke, mungkin saya terlalu cepat menjelaskan atau mungkin belum belum detail betul mengenai apa itu bibliometrik. Coba nanti kita lihat setelah nanti kita diskusi lebih lanjut dengan contoh-contohnya. Ya, saya kira kalau misalnya kemudian kita ingin tadi dari definisi ini, saya kira ada peluang penting buat teman-teman di perpustakaan untuk menggunakan ini. Saya nanti akan memberikan contoh-contohnya, mungkin moga-moga bisa lebih mendapatkan gambaran lebih rinci. Ini contoh artikel tentang bibliometrik, ada di beberapa jurnal. Jadi misalnya ada judul, ada di jurnal Frontier Human Neuroscience, judul artikelnya Neuroethics 1995-2012,
a bibliometric analysis of guiding themes of an emerging research field. Jadi artikel tersebut membicarakan tentang neuroethics atau bidang ilmu etika yang berkaitan dengan saraf mungkin. Dia menganalisis dari tahun 1995 sampai 2012. Kemudian judul artikelnya adalah analisis bibliometrik tentang tema di bidang yang sedang berkembang tersebut. Kemudian ada artikel terbitan tahun 2012 tentang dunia kecil citasi, a small world of citation. Artikel ini menuliskan tentang bagaimana pola citasi dan keterkaitannya dengan kolaborasi antar para peneliti. Kemudian ada artikel ketiga, ini sekedar sebagai contoh, misalnya ada top cited articles on gliom stem cells in Web of Science. Web of Science adalah salah satu database bibliografis terkemuka, meskipun ini berbayar. UGM pun juga tidak menggunakan atau tidak berlangganan dengan Web of Science. Tetapi yang menarik adalah di bibliografi tersebut, mereka si peneliti itu menganalisis artikel yang mana yang citasinya paling banyak. Citasi artinya dia banyak dikutip di artikel-artikel di jurnal lain. Sehingga kalau misalnya kita melihat contoh ini, teman-teman di rumah sakit saya kira dapat menggunakan bibliometrik untuk melihat perkembangan ilmu. Mungkin teman-teman di rumah sakit juga melayani para dokter, para klinisi, atau manajemen di rumah sakit. Mereka mungkin bertanya kepada perpustakaan, sekarang perkembangan terakhir tentang coronavirus seperti apa? Nah, kita dapat menggunakan teknik bibliometrik untuk mendapatkan informasinya dan menyampaikan kepada mereka. Atau teman-teman klinisi bertanya, bagaimana sih tren pengobatan menggunakan beta blocker misalnya? Kita kemudian mencari menggunakan pendekatan bibliometrik, hasilnya ditampilkan kepada mereka. Ini juga termasuk mungkin salah satu layanan yang mungkin dapat diberikan oleh perpustakaan kepada mitra atau consumer mereka di rumah sakit, terutama adalah consumer internal. Mungkin juga dapat membantu peran Bapak Ibu dalam berkarir misalnya. Untuk kepentingan kepustakaan atau kepentingan karir pribadi sebagai pustakawan, perlu publikasi. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tertarik dengan topik tertentu, bisa menuliskan atau menganalisis menggunakan pendekatan bibliometrik, kemudian dipublikasikan. Ini saya kira memungkinkan juga untuk dilakukan. Nah, dalam bibliometrik, apa saja yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama misalnya menganalisis citasi. Misalnya siapa yang paling berpengaruh dalam bidang ilmu tertentu. Jadi menganalisis di basis data bibliografis, kemudian kita cari topik tertentu, kemudian nanti kita lihat siapa atau penulis yang mana yang citasinya paling banyak. Kemudian nanti dilihat berdasarkan negara, dilihat berdasarkan afiliasi, dilihat berdasarkan tahun, dan seterusnya. Kemudian bisa juga analisis kositasi. Jadi misalnya citasi satu dengan citasi yang lain, kemudian kita lihat apakah ada artikel-artikel yang kemudian berperan sebagai jembatan, menghubungkan antara publikasinya si A dan si B, salah satunya karena ada artikel yang menghubungkan di tengah-tengah. Kemudian juga analisis tentang co-authorship. Jadi dalam satu artikel misalnya penulisnya ada 5. Bagaimana hubungan antar 5 orang itu? Nah, 5 orang itu masing-masing berhubungan dengan orang lain lagi. Nah, ini yang nanti akan membentuk suatu jejaring sosial antar para author. Atau analisis co-word atau co-theme. Jadi misalnya kata kunci yang ada di jurnal, nanti atau di artikel, nanti kemudian bisa dianalisis, bisa dilihat polanya. Jadi kalau misalnya melihat ini semua, sebenarnya datanya itu sudah tersedia. Orang sekarang bicara big data, bicara tentang data yang jumlahnya sangat besar. Nah, ini memungkinkan kita bisa menganalisis, mengolah, menggunakan pendekatan bibliometrik,
dan kemudian bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas. Untuk menggunakan bibliometrik, ada beberapa perangkat lunak. Ini contoh perangkat lunak yang Bapak Ibu nanti bisa download, bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya kemudian kalau mau menggunakan, ini contoh yang pertama misalnya Force Viewer, Bapak Ibu bisa download di internet, cari saja Force Viewer, nanti akan ketemu. Jadi ini nanti kalau diinstal membutuhkan Java. Jadi perangkat lunak ini memungkinkan kita untuk menganalisis pola hubungan antara satu artikel dengan artikel lain, pola kata kuncinya, ini memungkinkan. Dan perangkat lunaknya gratis. Ini dibuat oleh Leiden University dan perangkat lunak yang sejenis dengan ini yang juga tersedia, juga masih dari center yang sama. Ini SeedNet Explorer. SeedNet Explorer ini memungkinkan kita menganalisis pola sitasi. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar misalnya, itu nanti akan kelihatan ada kotak-kotak artikel yang mana disitasi oleh siapa, nanti akan bisa dibuat jejaringnya atau networknya. Ini juga perangkat lunaknya juga gratis. Kemudian juga aplikasi yang juga gratis juga adalah Bibliometrics R. Ini adalah suatu package yang tersedia di program perangkat lunak namanya R. R adalah program statistik yang tersedia gratis juga. Jadi kalau misalnya akan menggunakan Bibliometrics, itu menginstal software R terlebih dahulu, dan kemudian dari software R terlebih dahulu nanti menginstal package Bibliometric. Ini agak complicated, mungkin membutuhkan waktu lebih banyak kalau misalnya untuk mempelajari. Tetapi dalam Bibliometrics menurut saya menarik, kita bisa mengolah PubMed, mengolah Dimension, mengolah Scopus, Web of Science, maupun Cochrane. Ini juga tersedia. Kemudian juga ada perangkat lunak, kalau ini cukup advance, namanya Gevi atau orang mungkin nyebutnya Jevi atau Gevi. Ini adalah perangkat lunak untuk visualisasi. Ini visualisasinya lebih advance dari Force Viewer, tetapi membutuhkan komputer yang lebih advance, memorinya juga lebih baik, dan butuh informatik yang saya kira juga lebih advance juga. Buat teman-teman yang sudah melewati menggunakan beberapa perangkat lunak seperti Force Viewer, jika tidak puas dengan visualisasi networknya, bisa menggunakan JV. Ini saya kira akan menarik kalau misalnya kemudian memvisualisasikannya dengan lebih baik. Nah, untuk dapat menggunakan perangkat lunak tersebut, kita harus punya akses terhadap basis data pengetahuan. Saya kira kalau yang pertama itu sudah tidak heran. Orang mungkin mengakses PubMed, itu saya kira bukan sesuatu yang saya kira kalau misalnya mengakses PubMed ini ada di sini misalnya. Ya, di PubMed atau PubMed Central, ini adalah basis data bibliografis yang terbesar di dunia, dibuat oleh National Library of Medicine. Saya kira bukan sesuatu yang baru. Nah, kita nanti dapat menggunakan data PubMed, melakukan query di sana, dan kemudian hasil query-nya nanti bisa diolah menggunakan Force Viewer, Bibliometrics R, atau perangkat lunak yang lain. Atau nanti diubah menggunakan Sciencescape dan yang lainnya. Nanti kita akan latihan ke sana. Ini contoh yang Bibliometrics R. Kemudian tadi juga saya sebutkan bahwa kita juga dapat menggunakan ini, Sciencescape. Sciencescape itu adalah satu website yang memuat beberapa perangkat lunak yang nanti dapat digunakan untuk mengolah, mengkonversi data dari entah itu Scopus, Web of Science, maupun yang lain. Kemudian basis data yang juga tersedia free adalah Dimension. Dimension ini tersedia free,
Dan kita dapat menggunakan data dari Dimension untuk diolah, dianalisis, dan nanti mengolahnya nanti bisa menggunakan Force Viewer atau perangkat-perangkat lunak yang lain. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada pengalaman untuk menggunakan PubMed, Dimension, atau mungkin juga Scopus atau Web Science di institusinya masing-masing? Ada komentar? Mungkin saya ingin mendengar dulu komentar dari Bapak Ibu. Ada pengalaman untuk menganalisis menggunakan berbagai macam basis data bibliografis? Oke, baik. Pernah menggunakan PubMed atau Scopus? Nah, Scopus ini berbayar. Nah, kalau boleh saya tahu, buat institusi yang lain, apakah pernah menggunakan Scopus? Seperti misalnya Bethesda. Bethesda, apakah pernah menggunakan Scopus? Atau apakah berlangganan Scopus di rumah sakit Bethesda? Setahu saya kalau lingkungannya UGM, Scopus itu sudah gratis ya. Kalau yang Bethesda, oke, Bethesda perpus masih konvensional. Tapi kalau di Bethesda pernah mengakses PubMed atau belum? Di Bethesda pernah mengakses PubMed? Oke, selama pelatihan pernah atau sudah? Oh, baik. Jadi ini saya kira informasi yang penting buat kami. Jadi nanti untuk latihan kita nanti menggunakan PubMed terlebih dahulu, sehingga nanti dari PubMed sudah kenal, sudah familiar, baru nanti kemudian kita akan menggunakan beberapa perangkat lunak untuk menganalisisnya. Jadi saya kira ini juga saya kira penting buat Bapak Ibu, terutama kalau tadi yang Bethesda menyebutkan bahwa kemungkinan dokter sudah langganan atau sudah menggunakan. Nah, saya nggak yakin apakah teman-teman dokter juga familiar dengan beberapa teknologi atau metode bibliometrik yang bisa dipakai. Sehingga kalau dari perpustakaan juga mengerti tentang metode yang bisa dipakai, mungkin bisa memberikan advice atau mendampingi teman-teman dokter agar nanti dapat menganalisis menggunakan pendekatan bibliometrik. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi basis data yang free, yang nanti mungkin bisa kita olah itu adalah PubMed, Dimension. Yang lainnya mungkin berbayar. Google Scholar itu free, cuma Google Scholar itu banyak yang komplain mengenai data quality yang ada di sana. Nah, nanti mungkin kita akan latihan menggunakan PubMed saja. Dan nanti tergantung pada Bapak Ibu kira-kira pinginnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan bibliometrik. Ini saya lewatkan saja, ini sekedar contoh dari Web of Science. Ini juga saya lewatkan, oke. Nah, bagaimana melakukan studi bibliometrik? Saya menyebutkan ada 8 langkah. 8 langkahnya itu yang pertama adalah membuat perumusan topik. Kita mau menganalisis apa sih? Mau menganalisis COVID. Mau menganalisis tentang pencemaran lingkungan, mau menganalisis tentang efektivitas obat tertentu, mau menganalisis tentang perkembangan bidang ilmu. Apapun itu, yang penting kita sudah tahu topiknya. Kalau kita nggak tahu topiknya, nggak mungkin kita dapat melakukan query atau pencarian di basis data yang dedicated, misalnya katakanlah PubMed. Kemudian yang kedua adalah merumuskan pencariannya seperti apa. Jadi misalnya kita ingin mencari tentang perkembangan coronavirus. Ya coronavirus dimasukkan ke dalam basis data PubMed. Kemudian kalau sudah, kita nanti akan mengekspor hasilnya. Data dari PubMed itu kita download. Nah, data yang setelah kita download itu kemudian baru diolah menggunakan software tertentu. Nah, kalau misalnya kita punya waktu lebih banyak, mungkin nanti kita bisa melakukan data cleaning, pembersihan. Tapi untuk yang hari ini saya tidak akan ke sana karena nanti butuh waktu yang cukup banyak untuk data cleaning. Kemudian yang kelima, nanti kita bisa melakukan pengolahan dan visualisasi data menggunakan beberapa perangkat lunak. Ini nanti bisa kita tunjukkan. Nah, yang keenam, kalau misalnya Bapak Ibu itu berminat untuk melakukan analisis yang lebih dalam, bisa melakukan data linkage. Jadi misalnya katakanlah analisis, oh yang banyak meneliti coronavirus itu dari negara mana.
kemudian Bapak Ibu sandingkan dengan data kejadian coronavirus per negara. Ini namanya data linkage. Jadi data publikasi tentang coronavirus per negara, kemudian disertakan dengan data kasusnya per negara, kemudian Anda analisis apakah ada keterkaitannya atau tidak. Nah, kemudian yang ketujuh menganalisis dan menginterpretasi. Dan yang ke-8 adalah penulisan. Penulisan tidak harus dalam bentuk publikasi ke jurnal internasional. Bahkan misalnya katakanlah Anda membuat tulisan tentang menggunakan pendekatan bibliometrik, dijadikan PowerPoint hanya untuk diskusi di internal rumah sakit, saya kira juga menarik. Beberapa waktu yang lalu kami sempat diskusi dengan teman-teman di Sarjito misalnya, kebetulan ada satu klinisi dari Departemen Anestesi, kita ngobrol tentang bibliometrik, mereka kemudian exercise sendiri, dan kemudian pada waktu salah satu pertemuan ada morning meeting di departemen mereka presentasi tentang bibliometrik, ternyata teman-teman pada apresiasi. Karena apa? Karena ini memberikan spektrum yang luas perkembangan ilmu dan lain-lain. Jadi saya kira akan menarik. Tidak harus publikasi ke jurnal internasional, apapun hasilnya bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Jadi saya kira topik yang menarik untuk diteliti itu banyak. Bisa perkembangan bidang ilmu, pola kolaborasi, pola citasi. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan perumusan topik, kita juga bisa melihat dari studi-studi sejenis yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi topik yang menarik. Misalnya apakah pernah ada studi bibliometrik tentang topik ini, tapi dengan periode yang berbeda, atau di negara yang berbeda, atau topiknya berbeda tapi pendekatannya mungkin menarik, atau kita bisa melihat dari systematic review yang berkembang itu seperti apa. Kemudian mungkin juga ada studi serupa tapi dilakukan pada database Scopus, sementara Anda ingin melihat pada database PubMed. Nah, yang semacam-semacam itu yang saya kira mungkin butuh latihan. Kalau semakin kita sering membaca tentang topik bibliometrik di PubMed, nanti kita akan tahu, oh topik bibliometrik kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga untuk melakukan perumusan memformulasikan pencarian, kita harus mengenal field yang tersedia dalam suatu basis data bibliografi. Bagaimana kita mencari suatu kata di title, di abstrak, di afiliasi, di nama jurnal, kemudian medical subject heading. Bagaimana kita dapat menggunakan operator boolean, and, or, not misalnya. Kemudian apakah kita juga dapat menggunakan filter, misalnya waktu, jenis artikel, bahasa. Kemudian misalnya dapat juga kita menggunakan fungsi advance yang ada di PubMed. Nanti kita latihan menggunakan PubMed semua. Kemudian kalau sudah, nanti datanya bisa kita ekspor. Nah, kalau kita ekspor, nanti bisa diolah menggunakan perangkat lunak yang lain. Misalnya tadi saya tunjukkan ada Force Viewer. Kalau misalnya kita ada waktu, data bisa kita bersihkan. Karena kadang-kadang misalnya nama orang ketika masuk di jurnal, itu namanya menjadi agak berubah. Misalnya orang Indonesia itu namanya bisa lebih dari 2 suku kata. Jadi nanti singkatannya itu bisa, mungkin nama belakangnya itu sudah benar, tapi nama depannya itu singkatannya bisa berbeda-beda. Atau demikian juga orang Indonesia yang namanya hanya tunggal, satu kata. Ketika masuk dalam bibliografi, mungkin bisa berbeda-beda juga. Ada orang yang kemudian karena kemudahan untuk menuliskan publikasi di jurnal karena namanya hanya satu kata, yang dituliskan adalah nama depannya, kemudian nama belakangnya diganti titik misalnya. Atau nama depannya dituliskan 2 kali. Hal semacam itu yang nanti juga akan mempengaruhi validitas data dan quality data yang kita miliki. Nah, oleh karena itu nanti untuk yang cleaning, saya kira perlu ada sesi sendiri untuk membahas mengenai ini dan butuh latihan yang lebih banyak. Kemudian perangkat lunak tergantung pada preferensi Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan pakai Force Viewer dulu karena yang lebih mudah. Tapi kalau misalnya ingin lebih canggih lagi, butuh waktu lebih banyak, nanti silakan untuk menganalisis yang lain. Kemudian kita juga dapat menghubungkan dengan sumber data lain, tadi data populasi, data kasus, data citasi, dan lain-lain. Yang ini saya kira kalau misalnya kemudian Bapak Ibu mendengar tentang perkembangan bibliometrik, orang sudah bisa melihat tentang ada definisi yang berbeda tentang bibliometrik yang hanya awalnya itu bicara mengenai biblio, pustaka,
sekarang orang bicara mengenai sciento. Sciento artinya perkembangan ilmunya. Jadi istilah scientometric merujuk kepada bahwa ini tidak hanya digunakan oleh teman-teman di kepustakaan saja atau berkaitan dengan sumber data kepustakaan, tapi kita akan menganalisisnya berkaitan dengan bidang ilmu yang lebih jelas. Kemudian yang langkah yang ketujuh untuk analisis dan interpretasi, kita mungkin perlu mengamati pola yang ada, atau mungkin kita dari berdasarkan pola tersebut dapat melakukan query lebih lanjut, membandingkan dengan penelitian yang lain, dan seterusnya. Dan saya kira mungkin yang bagian penulisan tadi saya sebutkan bisa kirim ke jurnal atau hanya sebagai infografis atau yang lain-lain. Ini sekedar contoh. Ini sekedar contoh misalnya, saya lupa ini dulu query kapan. Jadi kalau kita lihat di bawah misalnya, saya mencari semua artikel di PubMed yang menggunakan medical subject heading. Medical subject heading tahu ya, medical subject heading adalah keyword yang ada di PubMed. Yang memuat keywordnya tentang cancer, atau ada kata cancer di judulnya, dan berkaitan dengan Indonesia, atau ada Indonesianya di nama afiliasinya. Artinya apa? Artinya saya sebenarnya ingin mencari semua artikel tentang cancer yang ditulis oleh orang-orang Indonesia atau berkaitan dengan Indonesia. Menemukan 827, dan kalau diolah dengan FOSS-Viewer, ini menemukan 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 klaster. Jadi ada warna merah, warna hijau, warna kuning, dan warna violet, magenta. Yang merah kalau kita lihat ini berkaitan dengan, saya kira mungkin aspek molekuler. Yang hijau ini berkaitan, lebih banyak berkaitan dengan kanker payudara. Yang kuning ini berkaitan dengan ada campuran tentang yang besar itu papillomavirus infection sama jenis penelitiannya. Yang biru ini berkaitan dengan kanker hati. Kemudian yang magenta violet berkaitan dengan nasopharyngeal cancer. Jadi paling tidak dari melakukan query tersebut, kita mendapatkan gambaran, kurang lebih secara pola secara umum, penelitian tentang cancer di Indonesia itu berkaitan dengan kanker payudara, nasopharyngeal cancer, kanker hati, ada kanker paru dikit, terus kemudian yang lainnya molekuler, dan ada aspek yang berkaitan dengan metodenya dan papillomavirus infection. Nah, ini contoh bagaimana kita dapat menggambarkan suatu perkembangan ilmu menggunakan bibliometrik. Akan berbeda misalnya katakanlah kalau Anda hanya query di PubMed, kemudian setelah query Anda masukkan ke dalam tabel, selesai. Tapi kalau ini kita bisa melihat polanya dan seterusnya. Kemudian hal yang sama misalnya, kemudian kita bedakan, kalau misalnya tadi adalah publikasi mengenai kanker secara umum. Nah, yang sekarang itu kita tambahkan. Dari data yang 827, ini saya tambahkan N Gajah Mada. Asumsinya adalah kita ingin mencari artikel-artikel tentang kanker, dan yang menulis adalah orang-orang yang berafiliasi atau berasal dari Universitas Gajah Mada. Kita lihat polanya mungkin hampir sama. Ada kanker payudara, kemudian yang molekuler juga ada, kemudian nasopharyngeal cancer. Tetapi yang kanker hati sedikit. Nah, ini yang artinya apa? Artinya kita dapat membandingkan pola antara apa yang ada secara nasional dengan kekuatan yang mungkin dimiliki oleh Universitas Gajah Mada. Jadi ini yang sekedar contoh bahwa kita nanti dapat memahami situasi mengenai bidang ilmu tertentu, dan kemudian kita dapat memberikan interpretasi, dan saya kira kalau misalnya kita melakukan penelitian-penelitian semacam ini, akan sangat tepat jika kemudian teman-teman di perpustakaan bekerja sama dengan para klinisi di bidangnya, agar nanti terjadi dialog, dan kemudian dari dialog tersebut kemudian dapat menghasilkan pendekatan atau pemahaman baru mengenai bidang ilmu yang kita teliti.
Contoh-contoh yang lain misalnya katakanlah kita melakukan analisis berdasarkan afiliasinya dari mana. Ini contoh satu artikel yang dulu pernah kami tulis di jurnal tertentu yang menulis lebih banyak orang-orang dari universitas ini, tapi kemudian kita lihat ada garis yang menghubungkan antara University of Tokyo dengan Shanghai Key Lab Female Reproductory Lab misalnya, atau antara University of Tokyo dengan Fudan University. Node yang besar atau lingkaran yang besar menunjukkan bahwa secara komparatif jumlah publikasi dari University of Tokyo ini yang paling besar. Yang kedua terbesar adalah Fudan University dan yang ketiga terbesar adalah Shandong University. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa antara University of Tokyo dan Shandong kita lihat ada garis dan garisnya lumayan tebal. Artinya ada pola co-authorship yang lumayan intens, lumayan sering. Jadi penulis dari Tokyo University dan Shandong University sering tampil bersama-sama dalam artikel. Berbeda antara University of Tokyo dengan Fudan. Mereka ada relasi juga, tetapi lebih sedikit. Sementara dari Fudan, mereka lebih sering menulis publikasi bersama dengan Shanghai Key Lab Female Reproductory dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bibliometrik semacam ini menggunakan Fast Viewer, ini kita bisa melihat siapa yang paling banyak, kemudian relasinya seperti apa, sehingga dengan pendekatan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita, perkembangan bidang ilmu, polanya seperti apa, itu saya kira dapat menarik. Pendekatan-pendekatan yang lain bisa misalnya katakanlah kita ingin melihat berdasarkan medical subject heading, medical subject heading apa yang sering dituliskan, kemudian kita bisa membuat clustering, itu saya kira memungkinkan. Atau yang semacam ini bisa melakukan analisis citasi. Nah, di analisis citasi nanti bisa dilihat polanya. Ini saya kira juga memungkinkan. Nah, yang ini saya lewatkan aja. Jadi misalnya katakanlah contoh-contoh yang menurut saya juga penting adalah saya kira dalam pertemuan-pertemuan yang lalu mungkin kan sudah ada Mbak Esti, sudah ada teman-teman di perpustakaan yang menyampaikan tentang bagaimana menggunakan Boolean operator misalnya. Kalau mencari kata kunci itu pakai TI, kalau menggunakan abstrak, ini khusus di PubMed ya, TI AB, kalau afiliasi AD, kalau nama jurnal itu kurung JO, medical subject heading itu MES. Jadi kalau misalnya ingin mencari semua artikel tentang sosial media, yang ada kata sosial media di judul maupun abstraknya, dan penulisnya itu berafiliasi di Indonesia, ya gunakan semacam itu, sosial media TI AB N Indonesia misalnya. Ini contoh-contoh penggunaan operator Boolean yang saya kira bisa dipakai. Nah ini kalau misalnya melakukan pencarian kurang lebih semacam itu. Jadi sosial media TIAB Indonesia itu artinya mencari di title atau abstrak, kemudian ada berasal dari Indonesia dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ini tampilan lama dari PubMed sebelum Mei 2020. Mohon maaf ini slide presentasi saya yang lalu. Tetapi pada intinya adalah nanti saya sudah berikan link tentang bagaimana melakukan pencarian di PubMed. Kita dapat melakukan pencarian, nanti datanya bisa diekspor. Nah setelah diekspor nanti datanya bisa diolah. Nah kalau misalnya datanya itu tidak diekspor dan kemudian kita hanya melihat secara teks biasa, kurang lebih setiap artikel bibliografi yang ada di PubMed itu kurang lebih susunannya akan seperti ini. DP itu date of publication, TI itu artinya judulnya. Kemudian AB itu abstraknya isinya seperti apa. FAU itu artinya first author, itu namanya siapa. Author namanya ini. Kemudian ada author ID. AD itu artinya afiliasinya di mana. Misalnya di sini tertulis Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari semua artikel yang ada kata Jakarta misalnya, nanti artikel ini akan masuk, akan dicari. Nah, ini yang saya kira mungkin teman-teman di perpustakaan sudah hafal tentang bagaimana atau isi metadata dalam suatu artikel di PubMed yang nanti kalau misalnya mau dianalisis ya perlu mengenal field atau metadata semacam ini. Nah, sekarang kalau misalnya pengolahan pilihannya ada, menurut saya nanti yang paling simpel mungkin Fast Viewer saja. Dan saya kira mungkin
silakan diinstal masing-masing karena waktu kita hanya 1 jam, mungkin nggak cukup untuk belajar semuanya. Nanti sudah saya buatkan contoh video tutorial untuk mengaksesnya. Nah, kemudian yang penting menurut saya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bisa latihan. Saya sertakan link di YouTube untuk melihat tutorial singkat tentang bagaimana menggunakan PubMed dan termasuk mengekspornya ke dalam format yang nanti dapat diolah menggunakan FOSS-Viewer. Jadi kalau misalnya berkenan atau nanti boleh latihan kapan saja, silakan membuka link tutorial tersebut untuk mengakses di PubMed dan kemudian mengekspor datanya agar datanya bisa diolah menggunakan FOSS-Viewer. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu mendownload FOSS-Viewer dan menginstalnya. Tadi saya sudah tunjukkan, silakan diakses di fossviewer.com. Nah, nanti ada panduannya untuk silakan bisa diinstal. Kalau misalnya komputernya belum ada Java, silakan menginstal Java agar nanti bisa lanjut. Nah, kalau misalnya sudah, ini saya berikan contoh yang kedua tentang bagaimana menggunakan FOSS-Viewer untuk menganalisis data tertentu. Oke, mungkin dari situ ada komentar dulu mungkin sebelum Anda mungkin coba-coba atau ada pertanyaan atau ada insight yang lain, dipersilahkan.